babul af'al. Yang pertama menjelaskan tentang masalah aqsamul af'al, yaitu pembagiannya fi'il atau macamnya fi'il. Fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Yang dinamakan fi'il madi madallah ala hadasin madha wal qada, yaitu kalimat yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut madha, sudah lewat, sudah terjadi, wal qada, dan selesai, totok, sudah selesai. Ya, kalau masih dikerjakan walaupun sudah lewat, tidak masuk kepada fi'il madi, tapi masuk kepada fi'il mudhari. Jadi yang dinamakan madi madallah ala hadasin madha wan qada, yaitu fi'il yang menunjukkan terhadap sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut madha, sudah lewat, wan qada, dan sudah selesai. Contohnya seperti lafaz daraba, sudah memukul. Kemarin wis yang memukul, pukulannya pun sudah selesai. Nasoroh misalkan membantu, sudah membantu dan bantuannya pun sudah selesai. Itu fi'il madi. Misalkan nanti ada di dalam Al-Quran terkadang memakai fi'il madi, akan tetapi zamannya masih akan dihadapi. Misalkan hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'a. Hal ata, sungguh-sungguh akan datang. Hal ini dimana tahqiq, ya. Hal dimana tahqiq. Sungguh-sungguh akan datang kepada manusia suatu masa. Nah, ini ata memakai fi'il madi, tapi zamannya masih akan dihadapi. Waqtarabatis sa'ah, dekat, akan dihadapi opo kiamat. Padahal waktunya masih lama, kemudian akan dihadapi. Kenapa kok memakai fi'il madi? Nah, ini alasannya muhaqqiqul wuqu'. Nah, ini karena sudah nyata-nyata jelas akan terjadi dengan tidak ada keraguan sama sekali. Hal ata alal insan, akan terjadi kepada manusia suatu masa yang mereka akan hancur sama sekali, yakni hari kiamat. Sungguh-sungguh akan datang hari kiamat. Memakai fi'il madi, zamannya masih akan dihadapi, tapi ini muhaqqiqul wuqu', yang pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi, maka boleh memakai fi'il madi. Berarti keluar daripada kaidah madha wan qada. Alasannya apa? Karena muhaqqiqul wuqu', karena sudah betul-betul akan terjadi, dan faedahnya ini mempunyai penekanan bahwa ini tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. Tidak boleh tidak, pasti akan dihadapi. Makanya memakai fi'il madi, ditaukid, mengokohkan, menguatkan, dan memberitahukan bahwasanya itu pasti dan tidak boleh tertidak, memang akan terjadi. Maka boleh memakai fi'il madi. Kalau seperti nadom alfiyah, wala Muhammadun huwa ibnu maliki, qala Muhammadun, akan berkata sopo Syekh Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik, rupani Muhammad bin Malik. Nah, ini memakai kola, bukan memakai yaqulu. Nah, ini rojaan. Ada pengharapan muhaqqiqul wuqu', yang diharapkan itu betul-betul terjadi. Itu harapan, mudah-mudahan itu betul-betul terjadi apa yang akan diucapkan. Ini pakai kola ayyaqulu. Terus yang kedua, kenapa memakai kola? Karena semua isinya alfiyah itu sudah ada dalam hatinya. Ya, sebelum mengucapkan itu sudah hafal semua, sudah ada semua. Benih nyari rojelun. Ya, gampangnya seperti membangun rumah. Oh, ini bangunan rumah, modalnya sudah ada semua, bahannya sudah ada semua, maka itu boleh memakai fi'il madi, sudah ada semua. Benih nyari rojelun.
Bangun ya bacaan pengiran lah, pokok bismillah kada. Bangun pendasi, mari dia nyari kada beding nyari sungai nyari tinggi. Kemudian batakunya nyetak sendiri, kemudian kayunya mukul bibi. Misalkan kita itu ini namanya tidak menghakikal wuku. Kalau sudah ada semua itu termasuk rojaan. Kenapa masih diembel-embeli rojaan? Karena itu tidak mesti terjadi. Cuma 99% itu sudah akan terjadi karena semua bahan sudah ada, tukangnya sudah ada. Nih, tidak rojaan, tidak menghakikal wuku, cuma rojaan. Kalau Allah hari kiamat pasti muhakikal wuku, tidak ada rojaan, itu sudah pasti terjadi, tidak boleh tidak, maka boleh memakai atap. Untuk lawan sholat, ini yang pertama faidahnya rojaan ayyuhakikal wuku, yaitu mengharapkan supaya bisa terjadi apa yang diinginkan. Yang kedua, kenapa memakai kolak? Karena semuanya isi alfiyah itu sudah ada dalam hatinya, fidihnihi. Alat-alatnya bangunan itu sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, tukangnya sudah ada. Berarti pengharapan itu sudah bulat, sudah kuat akan terlaksana bangunannya. Ini nyari rojolen, awalnya rojolen misalkan dengan baki sepeda orang rojolen. Bangun nyari rojolen kok. Iya, rapo kaki rojolen. Abekal. Tak bisa, ya. Jadi harus memakai fi'il mudhari. Syaratnya yang memakai fi'il madhi yang akan dihadapi dan akan terjadi, yaitu yang pertama muhaqqiqul wuqu', yang kedua roja'an ayyuhaqqiqul wuqu', atau semuanya al-hadir fiddin bifiddin. Sudah ada persiapannya semua. Yang nomor dua, fi'il itu ada kalanya fi'il mudhari. Yang dinamakan fi'il mudhari adalah kullu ma dalla ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbala, yaitu kalimat yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan, yaqbalu yang menerima apa hadas itu tadi, apa itu tadi, al hala kepada zaman hal yang sekarang sedang dihadapi, awil istiqbala atau hal yang akan dihadapi yang masih belum terjadi. Contohnya seperti yadribu, yang suruh, ya. Sedang membantu atau masih akan membantu. Pokoknya akan dihadapi. Bisa zamannya itu dekat atau zamannya itu jauh, terserah. Ya, itu fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari kaidah aslinya yaitu untuk zaman yang sedang dihadapi atau akan dihadapi, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kalau memakai sin maka yang akan dihadapi itu dekat. Kalau memakai saufa maka yang akan dihadapi itu masih jauh. Tapi itu kaidah asli. Nanti masih ada saja fi'il mudhari itu yang inkilab, zamannya diputar, yang biasanya sedang dihadapi dan akan dihadapi bisa itu berubah masih sudah dihadapi. Kapan itu? Yaitu kalau fi'il mudhari itu bertemu dengan sebagian amil jawazim. Contohnya seperti lam yadrib, tidak memukul. Lam ini namanya harfun nafyin wa jasmin wa qalbin, huruf yang menafikan, meniadakan pekerjaan, wa jasmin yang menjazmkan kepada fi'il mudhari yang asalnya rafa, kemudian wa qalbin yaitu membalik. Zamannya fi'il mudhari yang asalnya hal atau istiqbal dibalik menjadi madhi kepada zaman yang sudah lewat. Ini kalau ada lam. Ini berarti fi'il mudhari tak kesemuanya yang balul hal wal istiqbal. Makanya harus lama mengaji itu. Seperti tadi fi'il madhi sudah lewat, sudah selesai. Loh, ini kok akan dihadapi kiamat seribuan tahun lagi misalkan. Kok memakai fi'il madhi? Alasannya itu tadi, muhaqqiqul wuqu'. Kemudian kalau sekarang ada kalanya fi'il mudhari itu sedang dihadapi dan akan dihadapi berbalik arah. Sudah dihadapi. Lam yadrib Zaidun, Zaid tidak memukul.
Kata-kata lam yadrib Zaidun, Zaid tidak memukul, ini zamannya sudah lewat, sudah terjadi. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin diketahui bahwa Zaid tidak memukul kalau zamannya tidak terjadi. Beri Zaid adekes, lam yadrib Zaidun, Zaid tak nukul sekali. Kan sudah diketahui kan, zamannya sudah lewat. Oh, nantang kau mampu Zaid, tapi keras. Ada meter tidak memian misalkan, lam yadrib Zaidun, tak nukul sekali. Nah, ya, paham? Zamannya sudah lewat. Beda dengan lan. Lan ini mengkhususkan kepada fi'il mudhari yang istiqbal saja, yang hal dibuang. Jadi kalau ada lan yadribah tidak akan memukul untuk zaman yang akan dihadapi. Tidak ada halnya itu, zaman hal sudah dibuang kalau ada lan. Nanti ini pada babnya masing-masing. Cuma sekedar sekilas info. Paham? Kemudian yang nomor 3, fi'il itu terbagi menjadi 3. Tadi disebutkan yang pertama fi'il madhi, zaman yang sudah lewat dan sudah terjadi dan sudah selesai, rampung, selesai. Yang kedua fi'il mudhari, menunjukkan zaman yang sedang dihadapi atau akan dihadapi. Yang nomor 3 fi'il amar. Yang dinamakan fi'il amar madallah ala talabil hadasi fil mustaqbal, yaitu kalimat yang menunjukkan atas pengharapan sebuah pekerjaan, atas mengharap sebuah pekerjaan fil mustaqbal, di zaman yang akan dihadapi. Contohnya seperti idrib, unsur, kum, ijlis, misalkan, terserah, pokoknya fi'il amar. Amar maknanya perintah. Jadi yang dinamakan amar itu madalla ala talabil hadas, kalimat yang menunjukkan atau yang menyuruh untuk seseorang mengerjakan sesuatu. Jadi menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang mana orang lain itu masih belum mengerjakan. Kapan waktunya itu? Fil mustaqbal, untuk zaman yang akan dihadapi. Idrib, pukullah. Berarti orang yang disuruh itu masih belum memukul. Diminta untuk melakukan sebuah pekerjaan yakni pukulan. Yang kedua kapan? Masih akan dihadapi. Bisa itu dekat, bisa itu masih lama. Ayo tokol dong, suruh pukul sekarang, nah, berarti dekat. Misalkan orangnya masih ada di Hong Kong, nanti kalau dia datang, pukul dia. Wah, ini zamannya masih lama. Pokoknya intinya menunjukkan perintah untuk zaman yang akan dihadapi. Otomatis orang yang disuruh masih belum melakukan. Ayo berdiri. Otomatis yang disuruh masih belum berdiri. Memerintahkan untuk melakukan pekerjaan yakni berdiri, kemudian untuk zaman yang akan dihadapi. Mula mancung, masa isoro mancung. Orang mancung, ayo mancung. Wah, saya tak bersenyum. Pahami? Nah, ini fi'il amar. Nanti ada pembagiannya. Amar ini perintah dari atasan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke atasan itu bukan amar, bukan perintah, beninyo masa kok kiai rosoro, kiai tan sandal galaki, tempat santri gila. Ke presiden misalkan, presiden bapak itu laki tak kantong misalkan, tempat rakyat gila. Itu bukan perintah. Kalau dari bawahan kepada atasan bukan perintah, namanya doa, memohon, permohonan. Kalau sesama namanya istilah atau isti'anah. Nah, istilah sesama, santri dengan santri, karyawan dengan karyawan. Nah, itu menyuruh, itu bukan perintah, juga bukan memohon, tapi minta tolong. Cangkolan foto kaki. Soro itu oke, cuma apa namanya pemanisan bahasa yang tidak ditambah, mengenakkan bahasa. Oh, dia itu minim pengalaman, artinya tak tahu apa gitu.
Ini ilmu gendeng maksudnya. Idiot, bodoh misalkan. Nah ini kan. Fi'il makin terbagi menjadi dua. Ada fi'il nikah sesoheh, ada fi'il mu'tal. Yang dimaksud tetap soheh akhir dan mu'tal akhir. Oh, maksudnya fi'il sesoheh mu'tal. Dan nikah bisa di tengah, di awal atau di akhir. Kalau yang kemarin yang kepada fi'il mudhari yang i'rabnya mahal jazmnya yaitu dengan sukun, kalau tidak mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir maka membuat huruf ilah. Sekarang fi'il itu ada fi'il yang soheh, ada fi'il yang mu'tal. Yang sebetulnya ini diterangkan dalam ilmu shoroh. Cuma karena keterkaitannya itu sangat tajam dan sangat dibutuhkan untuk diketahui, maka saya sebutkan di sini. Fi'il soheh ada fi'il mu'tal. Yang dinamakan fi'il soheh masalimat jami'u hurufihi al-asliyati min hurufil illati wat tad'ifih. Yang dinamakan bina soheh, kembali bina soheh fi'il yang terbuat dari huruf-huruf yang soheh adalah masalimat jami'u hurufihi al-asliyah. Kalimat atau fi'il yang selamat atau tidak ada keseluruhan huruf aslinya min hurufil illah, dari huruf-huruf illah. Jadi semuanya selamat, artinya tidak ada sama sekali hurufnya itu terdiri daripada huruf illah wa tad'if ataupun ditad'if, etekel, dilipatkan atau ditasydid. Contohnya seperti lafaz sami'ah, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, semuanya terbuat daripada huruf soheh. Tidak terbuat daripada huruf illah. Salah satunya ada. Kalau misalkan seperti wa miqah, maka ini tidak dikatakan soheh karena salah satu hurufnya ada huruf illah. Nih. Kemudian juga tidak ditakif. Kalau seperti maddah, maka ini pun juga tidak dinamakan, tidak masuk dalam kategori soheh. Ya, nanti masuk kepada mudho'af. Karena lain nanti dalam segi tasrifnya, dalam segi i'rabnya itu bermacam-macam. Tidak masuk dalam kategori soheh. Kemudian yang kedua, mu'tal. Yang dinamakan mu'tal yaitu al-fi'lu alladhi yakunu ahadu hurufihi al-asliyah harfa illatin, yaitu fi'il yang salah satu huruf aslinya itu terdiri daripada huruf illah, wa miqah misalkan, atau sayaroh misalkan ya. Salah satunya ada huruf illah, saroh misalkan, kemudian saroyah misalkan ya, saruwah misalkan, ada huruf illatnya, maka itu dinamakan bina mu'tal. Huruf illat itu ada 3, alifun, awwawun, awya'un. Ada kalanya alif, ada kalanya ya. Nahu wa miqah wa yasaroh. Contohnya lafaz wa miqah, yasaroh. Salah satu pokoknya, baik fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'ilnya terdiri daripada huruf illat, maka itu disebut mu'tal. Jadi cuma ada dua sebetulnya, ada soheh, ada mu'tal. Sekarang yang soheh terbagi lagi menjadi 3 ya. Yang soheh terbagi lagi menjadi 3. Bina soheh atau fi'il yang soheh itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mahmus. Yang nomor 2 mudho'af, dan yang nomor 3 salim ya. Bina salim, benar. Mahmus adalah maka ahadu hurufihi al-asliyah hamzatan, yaitu kalimat yang salah satu hurufnya yang asli yaitu terdiri daripada huruf hamzah, baik pada fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il. Contohnya seperti yang fa fi'il amalah, kemudian yang ain fi'il apa? Sa'alah, kemudian yang lam fi'il
Bada'ah misalkan gitu. Nah ini kan, ini pokoknya mahmus, pokoknya salah satu huruf aslinya dari fi'il sahih itu tadi terdiri daripada huruf hamzah. Kemudian yang kedua, fi'il yang sahih terbagi lagi menjadi mudha'af. Yang dinamakan mudha'af maka ahadu hurufi al-asliyah mudha'afan ay mukarraran, yaitu salah satu huruf aslinya yaitu ditat'if atau diulang-ulang. Contohnya seperti maddah asalnya madadah, zallah asalnya zalalah, raddah asalnya raddadah, rodada, farro asalnya faroro. Itu namanya mudha'af. Kemudian ada lagi fi'il yang sahih itu terdiri dari yang salim, yaitu ma khalat hurufuhul asliyah minal hamzati wat tat'if, yaitu kalimat fi'il yang sepi huruf-huruf aslinya dari hamzah dan dari tat'if atau diulang-ulang. Contohnya seperti robihah, la'ibah, nasoro, dorobah, banyak itu sudah. Itu namanya bina yang salim, sahih yang salim. Selamat atau tidak ada hamzahnya pun juga tidak ada mudha'af atau tikror, ya, takrir, tikror mukarrornya huruf. Kemudian fi'il yang mu'tal juga terbagi menjadi 3. Fi'il yang mu'tal terbagi menjadi 3. Yang pertama misal, bina misal, al-misal. Yang misal ini terbagi menjadi 2, misal wawi dengan misal ya'i. Yang dinamakan misal maka nafa'uhu harfa illatin, yaitu fa fi'ilnya terdiri dari huruf illat. Contohnya seperti yang ya'i, yang wawi, wamikoh misalkan. Kemudian ada yang ya'i, yana'ah. Ini fi'il madi ya, yana'ah atau yasaroh ya, sama. Misal wawi ada misal ya'i. Fa fi'ilnya kalau yang misal itu terdiri dari huruf illat. Ada lagi fi'il yang mu'tal itu namanya ajwaf. Yang dinamakan ajwaf maka ainuhu harfa illatin, yaitu ain fi'ilnya terdiri daripada huruf illat. Huruf illatnya itu ada al-wawi ya. Huruf illatnya yang kedua tadi apa? Ajwaf. Ada yang wawi, ada yang ya'i. Yang wawi contohnya seperti qolah, asalnya qawalah. Ini ain fi'ilnya terdiri dari waw. Kemudian ada yang ya'i, contohnya ba'ah, aslinya baya'ah. Kemudian ada nakis. Yang dinamakan nakis makana lamuhu harfa illatin, yaitu kalimat yang lam fi'ilnya itu terdiri daripada huruf illat. Contohnya seperti rodiyah ya, yang nakis, huruf terakhir lam fi'ilnya terdiri daripada huruf illat. Contohnya seperti rodiyah. Nah, rodiyah ini namanya nakis. Dan ada kalanya fi'il itu tahtawi ala harfai illatin. Ada kalanya itu mempunyai dua huruf illat. Contohnya seperti waqo, ada waw, ada alif, mempunyai dua huruf illat. Menikah tambahan daripada yang mu'tal. Bismillahirrahmanirrahim. Bina'ul madi, mabninya fi'il madi. Al-madi maftuhul akhir abadan. Fi'il madi tadi sudah disebutkan bahwa fi'il itu ada
ada macam tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang dinamakan fi'il madhi madalla ala hadasin madha wa qadha, yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan madha yang sudah lewat, wa qadha dan sudah selesai, sudah rampung pekerjaannya, sudah selesai, maka itu dinamakan fi'il madhi. Contohnya daraba, sudah memukul, pukulannya sudah terjadi, zamannya sudah lewat dan sudah selesai, itu fi'il madhi. Kecuali ada beberapa, nanti diantaranya tidak semua fi'il madhi itu mempunyai faidah seperti itu, melainkan ada sebagian fi'il madhi itu menunjukkan terhadap zaman yang akan dihadapi, bahkan itu yang sangat jauh sekalipun. Contohnya hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a, akan datang. Hal ini bermakna tahqiq, ya. Sungguh-sungguh akan datang, akan. Jadi memakai fi'il madhi. Kenapa kemudian boleh memakai fi'il madhi padahal zamannya masih akan dihadapi? Itu alasannya karena muhaqqqiqul wuqu', karena kejadiannya itu pasti akan terjadi. La raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, maka boleh di sana memakai fi'il madhi. Contoh yang kedua, ada yang roja'an ayyuhaqiqul wuqu', dengan harapan penuh kejadian itu akan terjadi. Contohnya qala Ibnu Malik, misalkan dalam qala Ibnu Malik dalam apa? Kitab Alfiyah, yaitu memakai fi'il madhi, padahal maqulul qaul, isi daripada qaul ini masih ada di belakangnya. Itu boleh memakai qala, itu roja'an ayyuhaqiqul wuqu', pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu bisa terjadi dengan tuntas dan terselesaikan dengan sempurna. Kemudian faedahnya lagi di sana, kenapa memakai qala Ibnu Malik padahal belum dikatakan, padahal belum diucapkan? Karena semuanya itu hadir fi dhihnihi, sudah ada di dalam hatinya, tinggal mengeluarkan saja. Ibaratkan sebuah bangunan, yaitu bahan-bahannya sudah ada, sudah lengkap semua. Itu boleh memakai fi'il madhi. Kemudian ada lagi sebagian seperti lafaz qad qamatis shalah, masih akan dihadapi. Itu juga karena adanya qad yang menunjukkan makna takrib, menunjukkan makna takrib. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari, yang dinamakan fi'il mudhari madalla ala hadasin yaqbalul halah wal istiqbal, yaitu fi'il yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan yang sedang dihadapi atau akan dihadapi, sedang dihadapi atau akan dihadapi. Contohnya yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Ini aslinya fi'il mudhari. Nanti bisa berubah, zaman halnya terkadang dibuang khusus kepada istiqbal. Contohnya seperti kepasukan lan, ini untuk istiqbal. Kemudian sin yang akan dihadapi yang dekat. Kemudian saufa yang akan dihadapi yang jauh. Ini zaman halnya hilang, khusus kepada zaman istiqbal. Kemudian ada lagi fi'il mudhari itu masa inqilabu zamanihi, kebalik lagi zamannya, bukan menunjukkan zaman hal atau istiqbal, melainkan menjadi zaman yang sudah dihadapi. Contohnya yang kepasukan lam yadrib, tidak memukul sapa Zaid. Kenapa diketahui tidak memukul? Karena zamannya sudah lewat. Zaid belum akeket, ada tak nukul sekali, lam yadrib misalkan, tak nukul sekali. Nah itu sudah lewat, sudah terjadi. Jadi asalnya fi'il mudhari menunjukkan zaman hal atau zaman istiqbal. Kemudian ada fi'il amar madalla ala talabil hadasi fil mustaqbal, yaitu kalimat yang menunjukkan atas tuntutan, menyuruh seseorang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan di zaman yang akan datang. Otomatis orang yang diperintah itu masih belum mengerjakan, ya. Contohnya seperti idrib, mukullah,
berarti orang yang disuruh masih belum memukul. Kum, berdirilah, berarti orang yang disuruh masih belum berdiri untuk zaman yang akan dihadapi. Menyuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk zaman yang akan dihadapi. Itu amar. Kemudian fi'il madi maftuhul akhir abadan. Fi'il madi itu selama-lamanya itu mabni fathah. Sulasian kana, baik itu fi'il madi yang sulasi dari 3 huruf, contohnya seperti doraba mabni fathah selamanya, au rubaiyan atau bongso 4 huruf, contohnya dahrajat juga tetap, au humasian bongso 5 huruf in kholaqo, atau sudasian istauhar. Semuanya fi'il madi itu mabni fathah. Illa idza tasala bihi wawul jamaah, kecuali fathahnya ini kalau tidak bertemu dengan wawu jama' yang menunjukkan bahwa fa'ilnya orang laki-laki banyak. Fayudhammu, maka didommakan. Cuma bukan mabni dhamma, tapi diharokati dhamma, mabninya tetap mabni fathah. Kenapa didommakan? Limunasabatil alif, untuk limunasabatil wawi, untuk mantesi wawu. Dorobah menjadi dorobu. Ini harokat dhamma. Bukan mabni dhamma fi'il madi, tapi tetap mabni fathah muqaddaratin alal wawi. Ya, muqaddaratin alal wawi atau istighfar mahalli limunasabatil wawi, terserah monggo i'rabannya, yang penting tetap mabni fathah. Ya. Kemudian awit tasala bihi dhamir raf'in mutaharrikatin, atau bertemu dengan dhamir yang mutaharrik, dhamir yang mempunyai harokat, fayuskan, maka disukunkan. Alasannya likarahati tawali arba'i harokatin fima huwa kal kalimatil wahidah, karena bertemunya 4 huruf yang berharkat, yang seakan-akan itu satu kalimat, sama dengan satu kalimat. Tidak boleh bilang dorobatah, misalkan dorobatu, dorobati, tidak boleh. Harus dibaca dorobtah, dorobti, dorobtum, dorobtum, dorobtuma, terserah. Pokoknya bertemu dengan domir mutaharrik, domir yang mempunyai harokat. Kalau domirnya tidak mempunyai harokat, yakni tak tanis as-sakinah, maka tetap doroba ini tetap mabni fathah, dituliskan sebagai fathah, dorobat. Atau ada yang dorobata, ya, tidak boleh bilang dorobta, tetap dibaca dorobata. Kenapa? Karena asalnya ta ini adalah sukun, dikasih harokat fathah limunasabatil alif, untuk mantesi alif. Nah ini bukan fa'il, tapi alamatut taknis. Wata'u as-sakinah itu termasuk alamatut taknis, menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah perempuan. Yang menjadi fa'il ini adalah alifnya, menunjukkan makna perempuan dua. Tuh. Faidatun, ada satu faidah. Al-amru majzumun abadan, sama fi'il amar jazm selama-lamanya. Fi'il amar jazm selama-lamanya. Alama yu'rabu bihi mudhari'uhu, jazmnya atas apa? Atas segala sesuatu yang fi'il mudhari'nya di'irabi. Atas sesuatu yang fi'il mudhari'nya di'irabi. Artinya kalau fi'il mudhari' itu mahal jazmnya dengan sukun, maka fi'il amar jazmnya juga dengan sukun. Lam yadrib fi'il amar sukun, maka fi'il amarnya juga sukun, idrib. Misalkan fi'il mudhari' jazmnya dengan membuang huruf ilat, lam yad'u, waw dibuang, maka fi'il amar juga membuang waw, ud'u, membuang huruf ilat. Atau fi'il mudhari'nya sekarang membuang nun, lam yadriba, asalnya yadribani, maka fi'il amarnya juga sama, idriba, nunnya dibuang, persis sama dengan fi'il mudhari'. Kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya fi'il amar itu tadi muqtata'un minhu, adalah diambil atau dipotong daripada fi'il mudhari'.
dicetak daripada fi'il mudhari, maka persis sama. Contoh lam yadrib menjadi idrib, lam tadribu menjadi idribu, persis ya, sama persis dengan fi'il mudhari. Wal syair wal amru mabniyun ala ma yutzamu bihi mudhari'u ayyaman yafhamu mithaluhu wa syawarmi warwabu wa karghaba wa karghabi ya Zainabu. Jadi wal amru mabniyun ala ma yutzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar dimabnikan atas apa yang di i'rabi jazm fi'il mudhari'nya. Ya, sama persis. Ud'u contohnya misalhu ud'u fi'il mudhari' jazmnya dengan membuang huruf illah, maka fi'il amar juga membuang huruf illah. Lam yarsyah menjadi ihsyah, lam yarmih menjadi irmih. Yarghabuna, targhabuna, targhabu lam targhabu menjadi irghabu. Targhabani menjadi targhibani menjadi irghiba. Wa karghabi irghaba warghabi, sama saja semuanya persis sama dengan fi'il mudhari'. Fi'il amar di annahu muqtadi'un minhu. Kemudian majzumul amri, sekarang jazmnya fi'il amar. Jazmnya fi'il amar ini ada dua. Ada jazm dengan sukun, ada jazm dengan membuang. Kayak keterangan kemarin ya. Yang jazm dengan sukun ingkana sohihal akhir, kalau sohih akhir, huruf terakhirnya terdiri dari huruf yang sohih. Contohnya idrib, huruf sohih jazm dengan sukun. Seperti dalam Al-Quran, ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun jazmnya dengan sukun karena sohih akhir. Kemudian ada jazmnya fi'il amar, yaitu dengan membuang. Yang pertama membuang huruf illat, ingkana mu'talal akhir, kalau mu'tal akhir, seperti firman Allah, ud'u lana rabbaka, ud'u lana rabbaka, berdoalah kamu lana kepada kemarin kita, rabbaka kepada Tuhanmu. Ya, ini asalnya ud'u, ada wawunya dibuang karena mahal jazm. Kemudian ada membuangnya itu membuang nun apabila bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak atau iya mufrad muannas mukhatabah, yakni masuk kepada asma'u af'alul hamzah, sama dengan af'alul hamzah. Sekarang pembahasan fi'il mudhari'. Ini agak panjang pembahasan fi'il mudhari', makanya disebutkan dulu al-madi kemudian al-amar, karena penjelasannya itu tidak begitu banyak. Yang paling banyak itu adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' banyak pembahasannya? Karena fi'il mudhari' itu mu'rab, berubah-ubah. Kalau fi'il amar enggak, mabni. Kalau fi'il madi mabni, maka tidak perlu banyak pembahasan. Yang perlu banyak pembahasan adalah pada fi'il mudhari'. Nanti ada kemasukan nawasib, ada jawazib dan semacamnya. Al-mudhari', tanda-tandanya fi'il mudhari', maka fi awwalihi idza zawaidil arba', yaitu kalimat yang diawali dengan salah satu tambahan huruf yang 4. Salah satu tambahan huruf yang 4, ya jama'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapanmu, anaitu, lafaz anaitu atau nanti terserah, anaitu. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Jadi fi'il mudhari' harus diawali oleh salah satu huruf yang 4 ini. Contohnya yang hamzah adribu, yang nun nadribu, yang ya yadribu, yang ta tadribu. Harus ada ini tandanya fi'il mudhari' di depan wajib ada. Kemudian yang ya ini untuk apa? Itu disebutkan huruful mudhara'ah yang pertama ya, tujuannya untuk menunjukkan lidalalati alal ghaibi al-mudzakkari. Iya itu untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah laki-laki satu yang ghaib. Ghaib itu tidak ada orangnya. Contohnya seperti yadribu, dia memukul. Tidak ada orangnya, dia memukul, bukan di depanmu. Kalau kamu maka pakai ta, ya. Dia memukul untuk laki-laki. Untuk laki-laki yang ghaib mudzakkar satu.
Yang goib al-mudzakkar harus satu ya, harus satu yang pakai iya. Kemudian yadribani sama, pokoknya menunjukkan goib, menunjukkan goib kalau pakai iya. Kalau yadribu menunjukkan satu orang, kalau yadribani menunjukkan dia atau mereka dua orang laki-laki, atau bertemu dengan wau jama yadribuna, mereka orang laki-laki banyak. Kata-kata mereka minimal dari 3 orang, makanya memakai wau jama. Kemudian wa'alal ghaibati, dan menunjukkan kepada muannas, kepada fa'ilnya itu jamaknya perempuan. Contohnya yadribna, mereka perempuan memukul. Yadribna, mereka perempuan memukul, memakai ya. Kalau yang mufrad ini memakai ta. Tadribi. Kalau tadribu dia memukul perempuan, ya, yang memakai ta. Kalau tadribina, kamu memukul, wahai perempuan. Nih, jadi yang iya ini ada kalanya untuk mudzakkar al-ghaib, al-ghaibaini atau al-ghaibina, atau bisa untuk muannas yang al-ghaib, al-ghaibat, untuk yang jamak. Kalau yang mufrad dan tasniyah, maka itu tidak memakai ya, melainkan memakai ta. Tadribu wa tadribani, untuk 2 orang perempuan. Kemudian ada hamzah liddalalati 'alal mutakallimi wahdah, mudzakkaran kana aw muannasan. Hamzah itu untuk menunjukkan orang yang berkata sendirian, baik mudzakkar orang laki-laki atau yang berkata itu orang perempuan. Adribu, saya memukul. Bisa saya itu laki-laki, bisa saya itu perempuan, menunjukkan makna saya atau mutakallim. Yang ketiga yaitu ta. Ta ini untuk menunjukkan yang pertama liddalalati 'alal mukhatab, untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Contohnya seperti tadribu, kamu orang laki-laki 1, anta. Kemudian tadribani, kamu orang perempuan 2. Tadribuna, kamu orang perempuan banyak, ya. Mukhatab mudzakkar memakai ta. Kemudian ta itu juga digunakan wa 'alal ghaibati, dan menunjukkan terhadap yang gaib. Contohnya seperti tadribu, dia orang perempuan memukul. Tidak ada bedanya dengan yang ini, yang menunjukkan mudzakkar, kamu memukul wahai laki-laki. Ada tadribu, dia memukul orang perempuan. Fa'ilnya ini adalah hiya, yang ini fa'ilnya anta. Untuk membedakan nanti ya dilihat siyaqul kalamnya, susunan kalimatnya. Pantasnya kalau di depan menceritakan perempuan, misalkan ya tadribu, kembali fa'ilnya kepada perempuan, atau fa'ilnya muannas, baik muannas hakiki ataupun muannas majazi. Nanti ada pembagiannya. Kemudian wa'alal mukhatabati, salah titik ya. Wa'alal mukhatabati, di samping menunjukkan al-ghaibah, kemudian menunjukkan kepada mukhatabah, orang yang diajak berbicara sendirian, orang perempuan, menjadi tadribina, kamu memukul orang perempuan 1, wahai orang perempuan 1. Ini yang menunjukkan fa'ilnya anti, ya. Fa'ilnya itu adalah anti, ya, mufrad muannas mukhatabah. Kemudian ada nun. An-nun itu liddalalati 'alal mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, atau ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair, orang yang berbicara cuma bersamaan dengan orang lain, berarti bukan sendirian, berdua atau bertiga atau seterusnya. Contohnya seperti nadribu, kami memukul, ya. Nadribu, kami memukul, untuk menunjukkan orang yang berbicara sekaligus bersamaan dengan orang lain, menunjukkan kita. Berarti fa'ilnya adalah nahnu, kita memukul. Atau menunjukkan ma'adzim nafsah, zat yang mengagungkan dirinya sendiri. Yani biasanya ini digunakan untuk Allah, firman-Nya Allah. Contohnya wa nunazzilu minal Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami, yakni Allah, menurunkan dari Al-Quran. Ini namanya mu'adzim nafsah, zat yang mengagungkan kepada zatnya sendiri. Banyak dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an inna nazzalna, misalkan yang na itu
menunjukkan ma'dhif nafsah. Tapi yang untuk fi'il mudhari ini adalah nunnya ini. Jadi ada dua fungsi, bisa mutakallim al ghair awil ma'dhif nafsah. Tuh, untuk orang-orang biasa tidak boleh pakai na, pakai nun, itu tidak boleh. Naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran. Ini di TV tidak boleh pakai aqra'u. Ahwalul mudhari. Sekarang keadaan atau tingkahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini ada kalanya fi'il mudhari itu mu'rab, ada kalanya fi'il mudhari itu mabni. Fi'il mudhari ada kalanya itu mahalnya itu, keadaannya itu mu'rab, ada kalanya mabni. Kapan itu yang mu'rab? Yaitu marfu'un mu'rabun yadhulu alaihi nasibun au jazimun, yaitu fi'il mudhari yang mu'rab tersebut kepasukan amil-amil nawasib atau amil jawazim, berubah. Asalnya yadribu, setelah ada lan misalkan amil nawasib menjadi lan yadriba, atau ada lam misalkan menjadi lam yadrib. Nah, ini perubahan dari yadribu menjadi yadriba menjadi yadrib, ini namanya fi'il mudhari yang mu'rab. Yang kedua fi'il mudhari itu mabni. Yang mabni ini ada dua kalanya. Yang pertama mabni ala sukun, yang kedua mabni alal fathah. Kapan fi'il mudhari itu mabni sukun? Idza tasalah bi nun jam'il inas, kalau bertemu dengan nun jama' inas. Contohnya seperti yaf'ul. Nah, ini mabni sukun. Ada lan misalkan lan yaf'ul nah tetap lan yaf'ul nah namanya mabni. Ada lam tetap lam yaf'ul nah, tidak ada keduanya langsung yaf'ul nah tetap namanya mabni sukun. Nah, ini tidak berubah, cekal yang ini beliin. Seperti dalam Al-Quran, wal walidatu yurdikna auladahunna. Lafaz yurdikna ya, yurdikna. Nah, ini mabni sukun. Padahal seharusnya kan rofa ini kan yurdiko misalkan ya. Nah, itu yurdikna karena bertemu nun jama'inas. Nun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya perempuan banyak. Fa'ilnya perempuan banyak itu adalah nun jama'inas. Ada kalanya fi'il mudhari itu mabni fathah. Kapan fi'il mudhari mabni fathah? Yang pertama idza taslah bi nun taukid sakila, apabila bertemu dengan nun taukid sakila. Contohnya ya yadribanna. Nah, ini mabni fathah. Tidak ada lam dibaca yadribanna. Ada lam tetap dibaca lam yadribanna. Ada lam tetap dibaca lam yadribanna. Tidak ada perubahan, namanya mabni fathah. Apabila bertemu dengan nun taukid sakila pun juga, atau bertemu dengan nun taukid khafifah, nun taukid yang sukun, dibaca lam yadriban, lan yadriban, atau yadriban, mabni fathah. Itu fi'il mudhari. Sekarang an-nawasib. Nah, ini mulai masuk kepada bab-bab yang agak menjelematkan diri ya. Agak membingungkan. Tapi kalau sudah paham, insya Allah akan bertambah paham, tidak tambah bingung. Yang tambah bingung gabungan yang kecil. An-nawasib, amil nawasib, yakni amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari. An-nawasib ini khusus masuk kepada fi'il, dan fi'ilnya khusus fi'il mudhari, tidak bisa masuk kepada fi'il madhi, tidak bisa masuk kepada fi'il amar. Andai pun ada misalkan, maka itu bukan amil nawasib. Misalkan an-daraba ila an-qolah misalkan ada, maka an ini bukan al-nawasib yang menasabkan kepada fi'il mudhari, bukan an-nawasib. Berarti nanti ada pembagiannya pada bab an macam berapa itu ada. An-nawasib itu ada 10. Yang pertama an, wahia harfu masdariyin wa nasbin. An ini dinamakan huruf masdariyin wa nasbin. An, harakat fathah dan nunnya mati.
Karena banyak ini, ada in, ada an, ada anna, ada inna, macam-macam. Maka ini dengan bifathil hamzah wa sukunin nun dibaca an. An ini dinamakan harfu masdariyin wa nasbin. E-nya ma'aki huruf masdariyah, huruf bongso masdar, ya. Wa nasbin dan huruf yang menasabkan. Kenapa dinamakan huruf masdariyah? Wa sumiyat bi masdariyin li'annaha ma'ama ba'daha tu'awwalu bi masdarin. Karena sesungguhnya an ini serta kalimat-kalimat setelahnya yaitu ditakwil masdar, diambil masdarnya. Contohnya yu'jibuni antadribah, mengagumkan kepada saya antadribah opo kudu mukul siro anta. Kenapa dinamakan huruf masdariyah? Karena fi'il mudhari' yang dinasobkan oleh an ini akan diambil masdarnya, ditakwil masdar menjadi yu'jibuni dorbuka. Jadi tadriba ini diambil masdarnya, kemudian dilihat mahalnya. Kalau mahalnya mahal rofa, maka dibaca dorbuka. Kaf ini dapat dari mana? Karena dapat dari ta ini yang menunjukkan muhotob. Seandainya yadriba dia, maka menjadi dorbuhu. Ya. Kalau ta tapi menunjukkan kepada perempuan, dia perempuan yang memukul, maka dorbuha. Ya. Kalau antadribu, kamu memukul semuanya, menjadi dorbukum. Ya. Kalau ta, kalau dia dorbuhum, tergantung nanti. Dan mahalnya ini ya tergantung juga. Kalau menjadi maf'ul maka dibaca dorbahum. Ya, paham? Nah ini. Jadi li'annaha ma'ama ba'daha tu'awwalu bimasdarin. Karena an ini dan kalimat setelahnya yakni fi'il mudhari' yang dinasobkan oleh an ditakwil masdar. Maksudnya ditakwil masdar, fi'il mudhari'nya ini diambil masdarnya, kemudian dilihat masdarnya mahalnya mahal apa, an-nya ini mahal apa, kemudian dilihat huruf mudhari'nya kalau memakai ta dan fa'ilnya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Mahalnya an, kemudian di sini ta, apa ya, apa nun, apa hamzah. Kalau memakai hamzah yang menunjukkan makna saya, an adribah misalkan dibaca dorbi, ya, dorbi. Kalau pakai nun, nadribah dorbuna. Oke. Nah, ini kebon. Paham? Ya, ada macam-macam. Paham ya? Dinamakan harfu masdari. Kemudian inyamai wa nasbin. Kenapa? Li'annaha tunsibul fi'lah, karena an itu menasobkan kepada fi'il mudhari'. An yadriba. Yang dilihat nanti fi'il mudhari'nya, ada kalanya nasob dengan fathah, ada kalanya nasobnya dengan harfun nun kalau masuk kepada af'alul khamsah. Kemudian yang kedua, amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari' yaitu lan. Wa hiya harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Lan ini menunjukkan huruf yang menasobkan kepada fi'il mudhari', kemudian wa nafyin menafikan, ya, menafikan, meniadakan pekerjaan yang ada pada fi'il mudhari', wa istiqbalin dan juga menjadikan fi'il mudhari' menuju zaman yang akan dihadapi. Sumiyat an, lan itu dinamakan biharfi nafyin. Kalau biharfi nasbin sama seperti yang tadi ya, li'annaha tansibul fi'lah. Sekarang sumiyat biharfi nafyin. Kenapa dinamakan huruf nafi? Li'annaha, karena sesungguhnya lan tunfi itu meniadakan lan al hadasah terhadap pekerjaan. Yang asalnya yadribuh itu memukul, setelah ada lan pukulannya hilang, tidak memukul, pekerjaannya itu dihilangkan. Asalnya yang suruh membantu, setelah ada lan tidak membantu. Kemudian yang pertama lan menasobkan terhadap fi'il mudhari'. Yang kedua meniadakan pekerjaan yang ada pada fi'il mudhari'. Dan yang ketiga istiqbalin, mengkhususkan fi'il mudhari' untuk zaman yang akan
hadapi, baik dekat ataupun jauh. Lan yadriba, tidak akan, ya, ada akannya, tidak akan memukul sopo Zaidun Zaid. Ini khusus, jadi zaman halnya itu hilang, khusus masuk kepada zaman istiqbal, yaitu dinamakan istiqbal li'annaha tukhallisu maknahu mustaqbalan, karena memurnikan maknanya fi'il mudhari' untuk zaman yang akan dihadapi, seperti qaulihi ta'ala qalu lan nabraha 'alaihi 'akifin. Kami tidak akan sergin-ser, yakni akan selalu dan selalu senantiasa. Itu kan nabraha. Ada idan. Yang ketiga, yang kedua tadi lan, yang ketiga idan. Yang ketiga amil nawasib itu adalah idan. Idan ini dinamakan harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Huruf nasab menasobkan, sama seperti tadi li'annaha tansibul fi'lan. Kemudian yang kedua dinamakan harfu jawabin. Kenapa? Li'annaha taqomu jawaban lima qablaha. Karena idan ini menjadi jawab terhadap kalimat sebelumnya. Artinya apa? Tidak boleh idan ini ada di depan, harus menjadi jawaban dari sebuah ucapan. Harus, nggak boleh orang-orang ucap idan, nggak boleh. Idan dikala itu misalkan nggak boleh, pakai idan. Kalau idan tanwinnya itu tanwin iwad, termasuk nunnya itu, maka harus menjadi jawaban dari sebuah ucapan. Wa jazain dinamakan jazaan itu li'annaha taqau jazaan lima qablaha, juga menjadi balasan terhadap kalimat sebelumnya. Di samping menjadi jawaban, juga menjadi balasan terhadap kalimat sebelumnya. Contohnya aji ukah godan, misalkan ada orang bilang sama sampean, aji ukah godan, saya akan datang kepadamu besok. Maka kamu menjawab, idzan ukrimaka. Idzan dikala kamu datang kepada saya besok, ini takdirannya. Idzan tajiuni ghadan ukrimaka, maka saya akan memuliakan kamu. Maka saya akan memuliakan kamu. Idzan dikala itu, yakni dikala kamu datang kepada saya besok, ukrimaka, maka saya akan memuliakan. Idzan harfu jawabin wa jazain, menjadi jawaban dari ucapan yang pertama, juga menjadi balasan. Faham idzan? Jadi tidak berdiri sendiri, harus menjadi jawaban. Yang nomor 4 adalah kai. Ada kai. Kai ini dinamakan harfu masdariyyin wa nasbin. Dengan syarat harfu masdariyyin tadi itu sama ya, li'annaha ma'ama ba'daha tu'awwalu bimasdarin. Wa nasbin sama, li'annaha tansibul fi'la. Kemudian kenapa bagaimana syaratnya kai itu untuk bisa menasobkan terhadap fi'il mudhari'? Bisarti ayyataqaddama 'alaiha lamut ta'lil. Dengan syarat kai tersebut harus didahului oleh lam taklil. Taklil ini alasan, ya. Taklil itu alasan. Lafdon baik secara lafaz bisa dilihat, bisa diucapkan, atau takdiron atau secara dikira-kira, tidak bisa diucapkan pun juga tidak bisa dilihat. Nahu qaulihi ta'ala faraja'naka ila ummika kay taqarrab ainuha. Maka aku kembalikan engkau kepada ummimu, kay taqarrab ainuha, kay taqarrab supaya harus celok dingin, opo ainuha meripate ummuka, opo ainuha meripate ummuka. Jadi kai ini dinamakan harfu masdariyyin. Kenapa dinamakan harfu masdariyyin? Karena ada yang mengatakan yang menasobkan itu bukan kai, tapi an yang tersimpan di dalam kai. Dengan syarat juga kai itu bisa menasobkan terhadap kalimat setelahnya kalau didahului oleh lam. Ya.
misalkan jituka likai aqra'al ilma, saya datang kepada kamu, tujuan kedatangan saya ada lam litaklil, ada alasan. Tujuan kedatangan saya kepadamu likai aqra'al ilma, karena supaya saya bisa mengaji, ya, karena supaya saya bisa membaca kitab, membaca ilmu atau ngaji gampangnya. Jadi tujuannya menjadi taklil. Lam ini harus ada. Adanya itu bisa secara lafdon langsung jitukah likai aqra'al ilma, ada lam bersama dengan kai. Lamnya ini lam taklil, kai harfu masdariyyin wa nasbin. Atau kainya ini tidak disebut, berarti cuma takdiron, tidak diucapkan pun juga tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang. Itu kai ya lam yang takdiron. Yang contohnya seperti tadi, faroja'naka ila ummika kai taqarra ainuha. Faroja'naka ila ummika apa? Kai taqarra ainuha. Aku kembalikan engkau wahai Nabi Musa kepada ibumu. Tujuannya apa dikembalikan engkau kepada ibumu? Alasannya kai taqarra ainuha, supaya dia tenang, supaya dia tentram. Paham? Ada lam di sini, ada lam taklil yang secara takdiron dikira-kira, yakni tidak disebut. Kan ada tujuannya. Kenapa dikembalikan? Supaya tenang, supaya marah ibumu. Kai taqarra menasabkan kepada fi'il mudhari'. Kemudian ada lamukai. Lamukai wahia al-jarah. Lamkai ini adalah lam yang mengecerkan sebetulnya. Sumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan lamkai? Li'annaha tahluf wa fi ifadati taklil. Jadi lamkai itu dinamakan al-jarah, dinamakan lagi lam taklil, ya, dinamakan lagi lam kai. Aslinya lam ajarah, lam yang mengecerkan kepada kalimat setelahnya. Cuma ini masuk kepada fi'il mudhari', maka dinamakan lam kai. Dinamakan lam kai kenapa? Li'annaha takhlufu fi ifadati taklil, karena lam kai itu tadi mengganti daripada lamun al-jarah fi ifadati taklil, di dalam memberikan ifadah atau faidah taklil, faidah alasannya itu tadi. Kemudian juga dinamakan lam taklil, lam kai juga bisa dinamakan lam taklil. Kenapa? Li'annaha ma'ama ba'daha illatun lima qablaha, karena sesungguhnya kai, lam kai dan setelah lam kai itu menjadi ilat, menjadi alasan kepada kalimat sebelumnya. Contohnya jituka li'aqra'al ilma. Jituka li'aqra'al ilma, langsung li'aqra'al ilma. Kalau yang tadi likai, lamnya taklil, kainya yang menasabkan kepada lafaz aqra'ah. Ini ndak li'aqra'ah, kainya tidak disebut li'aqra'ah, berarti lamnya ini adalah litaklil atau lam kai. Yaitu lam kai itu juga dinamakan lam taklil. Kenapa? Karena menjadi alasan, illatun lima qablaha, alasan dari kalimat sebelumnya. Kenapa saya datang kepada kamu? Karena saya ingin membaca ilmu, ingin ngaji. Asalnya lam kai ini adalah lam al-jarrah yang mengecerkan. Nanti ini diambil kepada masdarnya, dinamakan harfu masdariyyin juga. Takdirannya bagaimana nanti? Jituka liqiraatil ilmi, ya, atau jituka liqiraati al ilmah. Ada ya nanti, ya mutakallim. Jituka liqiraati al ilmah atau liqiraatil ilmi, itu mengecerkan kepada masdarnya. Kemudian ada lagi lam juhud, yang nomor 5 tadi lam kai, ya.
Kemudian yang nomor 6 lam juhud. Lam yang ingkar, juhud. Juhud itu ingkar. Wahya al-jarh sama. Lam juhud ini mengejarkan kepada masdarnya fi'il. Sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan lam juhud? Limulazimatiha al-juhdah ay nafyah. Karena netepi kepada keingkaran. Ay nafyah yakni meniadakan. Tidak mau, harus memang tidak ada an-nafyah ya. Karena selalu dan selalu ingkar. Wa yustaratu fiha an taqa'a ba'da lafdhi ma kana aw lam yakun. Dan disyaratkan tanda-tandanya lam juhud, lam ingkar itu tadi dengan syarat didahului atau setelah lafaz makana atau jatuh setelah lafaz lam yakun. Contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lafaz yu'adzibahum ini fi'il mudhari' yang dinasabkan. Kenapa? Karena ada lam juhud. Kenapa ini diketahui bahwa ini adalah lam juhud? Karena setelah lafaz makana wajib syaratnya. Kalau tidak ada makana, moro-moro liyu'adzibahum, berarti ini lam kai. Paham? Kalau tidak ada makana, langsung ada lafaz liyu'adzibahum, berarti lamnya lam kai. Kalau setelah makana atau lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah ini lamnya dinamakan lam juhud. Kemudian ada lagi hatta ya, yang nomor berapa? Nomor 7 adalah hatta. Hatta ini dinamakan harfu nasbin wa ghayatin wa jarrin. Huruf nasab sama seperti yang tadi, tansibul fi'lah karena menasabkan terhadap fi'il mudhari'. Wa ghayatin dan dinamakan huruf ghayah, wa jarrin dan dinamakan huruf jar. Yang nomor 7 hatta. Hatta harfu nasbin wa ghayatin wa jarrin. Hatta itu menunjukkan menasabkan kepada fi'il mudhari', kemudian wa ghayatin wa jarrin. Dengan catatan in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, dengan catatan fi'il mudhari'nya itu yaitu menunjukkan kepada zaman yang akan dihadapi, tidak boleh kepada yang sudah lewat. Wasumiyat bi ghayatin. Kenapa kemudian hatta itu dinamakan huruf ghayah? Li'annaha ghayatun lima qablaha, karena sesungguhnya hatta itu menjadi ghayah terhadap kalimat setelahnya, menjadi akhiran, menjadi pungkasan ya, penutup terhadap kalimat sebelumnya. Wajarin dinamakan huruf jar li'annaha tajurru masdarul fi'li, karena sesungguhnya hatta itu ngejarkan kepada masdarnya fi'il. Contohnya seperti hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a sehingga kembali. Berarti lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan, yakni akan selalu dan selalu menyembah kepada hewan yang diciptakan patung yang diciptakan oleh Samiri yang bisa berkata, patung dari emas yang empek, patung dari emas berbentuk sapi yang bisa bicara. Kenapa bisa bicara? Karena oleh Samiri itu diambilkan dari jejak kudanya malaikat Jibril. Ya, lamperjer malaikat Jibril itu lagi kan patung sapi dari emas hingga bisa bicara. Hadza ilahuka wa ilahu Musa. Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhanmu dan termasuk Tuhannya Nabi Musa, katanya.
Mereka orang-orang Bani Israel bilang, kami akan selalu dan selalu menyembah kepada sapi itu tadi, hatta yirji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Menjadi ghoyah, dinamakan harfu nasbin karena menasobkan. Kemudian yang kedua ghoyah terakhir, kalau kembali maka kami tidak akan menyembah. Banyak contohnya. Misalkan pokoknya hatta yang ghoyah itu akal tus sama kata hatta rosaha. Saya memakan ikan. Hatta rosaha, sampai kepalanya juga habis. Petanda di takce kakak saat di koceng ya. Koceng teh beri kare sama sekali. Hatta rosaha, sampai itu goya ya, sampai ke citak-citaknya tumpas. Ya, tumpas kati. Hatta yarji'a ilaina Musa, menjadi goya. Wajarin dinamakan juga huruf jar. Kenapa? Karena hatta itu mengejarkan kepada masdarnya fiilnya. Contohnya yarji'a ay hatta ruju'ihi ilaina, ya, hatta ruju'ihi ilaina. Kami lan nabraha alaihi akifina wa taqdir wallahu alam hatta ruju'ihi ilaina. Nih, hatta matla'il fajri, hatta tatlu al fajru, misalkan hatta yatlu al fajru, maka nanti hatta tulu'il fajri. Bisa seperti itu, mengejarkan kepada masdarnya fi'il. Kemudian ada lagi nanti bab hatta itu akan diterangkan di belakang, itu ada nanti. Ada hatta itu dinamakan huruf jar, ada hatta itu dinamakan harfu nasbin, harfu masdarin dan semacamnya, itu ada nanti pada babnya ya, di belakang nanti. Ini cuma sekedar pengenalan dulu. Kemudian yang nomor 8 ada fa sababiyah, fa yang menjadi penyebab. Kenapa dinamakan fa sababiyah? Li'annama ba'daha musabbabun lima qablaha. Karena sesungguhnya fa sababiyah dan kalimat setelah fa sababiyah itu menjadi sebab daripada kalimat sebelumnya, menjadi penyebab atau akibat daripada kalimat sebelumnya. Nahu Rabbi wafiqni fa'amalah sholihan. Ya Allah, berikanlah saya taufik. Yang dinamakan taufik itu tashilu sabilil khair, yaitu memudahkan untuk kita mengerjakan sebuah kebaikan. Dimudahkan oleh Allah berarti mendapatkan taufik. Rabbi, ya Allah, Tuhan kami, wafiqni, berilah saya taufik. Kemudian kalau saya diberi taufik, sebabnya apa? Fa'amalah, maka sebabnya saya bisa mengerjakan sholihan kepada perkara yang baik. Nah, ini menjadi sebab dari kalimat sebelumnya. Tuh fa sababiyah. Kemudian ada wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ini kenapa dinamakan wawu ma'iyah? Li'annama ba'daha ma'iyatun lima qablaha. Sama karena sesungguhnya wawu ma'iyah dan kalimat setelahnya menjadi bersamaan, bareng kepada kalimat sebelumnya, menjadi pengiring, sertani ya, beserta atau bersamaan. Cuma fa sababiyah dan wawu ma'iyah ini tidak bisa ngamal kecuali setelah terjadi atau ada setelah perkara yang sembilan. Bisyarti antaqo'a ba'da ihdal umuri tis'ati, dengan syarat keduanya fa sababiyah dan wawu ma'iyah itu ada setelah salah satu perkara yang 9. Wahiyah murwat wanha wasal wa'rid li haddihi mi'taman nawar juga dhakan nafyu qad kamula mur. Jadi fa sababiyah itu bisa ngamal, wawu ma'iyah pun juga bisa ngamal dengan syarat. Yang pertama, mur harus setelah fi'il amar. Contohnya aktini, malam misalkan. Fa'ahujja, terserah wis ya, malam tibi ya. Akti, berikanlah saya harta. Fi'il amar. Aktini malam, berilah saya harta. Kalau saya diberi harta, fa'ahujja, maka sebabnya saya berhaji. Ini setelah
setelah fi'il amar. Yang kedua, wad'u setelah fi'il doa. Seperti tadi, Rabbi waffiqni fa'amala sholihan. Berilah kami taufik. Jadi doa itu memohon dari bawahan kepada atasan. Wadha juga setelah nahi. Contohnya seperti la tadrib Zaidan fayaghdhabaka. La tadrib, jangan engkau memukul Zaidan kepada Zaid. Kenapa kalau engkau memukul Zaid? Fayaghdhabaka, maka sebabnya Zaid itu akan marah kepada kamu. Nah ini menjadi jawab daripada nahi. Atau wasal, menjadi jawab dari istifham, sal istifham ya. Kemudian warid, yaitu setelah arud. Ada nanti macam-macamnya penjelasannya, contohnya itu ada. Lihat dihimi juga setelah tahdid. Kalau arud ini menyuruh dengan pelan. Ala tanzilu indana, dimohon datang ke rumah saya misalkan. Fatusiba khairan, maka engkau akan mendapatkan, maka sebabnya engkau akan mendapatkan kebaikan. Monggo. Nah, itu namanya arud. Lihat di sini kalau tahdid ini menyuruh dengan keras. Ayo korma. Mun korma kan korma dehi misalkan ya. Itu tahdid suruhan. Kemudian tamanna. Setelah tamanni, la'alla syaiha yabdumu. Mudah-mudahan guru saya datang. Fa'a'lama ilman, maka niscaya saya, maka sebabnya saya bisa mengerti sebuah ilmu. Nah, itu menjadi penyebab dari tamanni. Nah, tamanni ini mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharap atau sesuatu itu sulit untuk dicapai. Ini tamanni. Jadi tolabu ma lahu usrun au la tama'a fihi. Jadi yang dinamakan tamanni itu bukan la'alla ya, biasanya memakai laitah. Jadi malahu usrun, mengharap sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai, tapi mungkin saja terjadi. Misalkan laitali malan fa akhujja minhu. Mudah-mudahan saya mempunyai harta supaya saya bisa haji. Padahal saya belum punya uang sama sekali, hutangnya yang banyak, tapi mungkin saja akan terjadi. Itu masih malahu usrun, masih sulit untuk mendapatkan. Ada kalanya la tama fihi, yang memang tidak bisa diharap sama sekali. Contohnya seperti ya apa? La'alla al-habiba qadimun. Oh, ini yang masih. La'alla syababa ya. La'alla syababa ya'udu yawman. La'alla atau laita. Laita biasanya ya, pakai laita. Laita syababa ya'udu yawman. Mudah-mudahan saya nanti bisa kembali muda. Leto wala no lekero, lecepok leketo. Hah? Ki mengharap laita syababa ya'udu yawman, mudah-mudahan saya nanti bisa muda lagi. Itu tidak mungkin. La to maafi fihi, yang tidak bisa diharapkan. Leto misalkan mador kok jadi bayi boleh kidung dikiri cewek misalkan. Jangan mau itu jadi bayi boleh, tak mungkin. Itu namanya laita, la to maafihi. Kemudian warju setelah tarotji, talabul mahbub, yaitu mengharap sesuatu yang disenangi. La'allal habiba qadimun misalkan. Mudah-mudahan tunangan saya datang misalkan. Tegaklah coba. Ya, itu la'alla. Kemudian ada an-nafyu qad kamula. Setelah nafi. Itu diantaranya fa sababiyah atau waw ma'iyah, itu bisa ngamal setelah perkara yang 9, yaitu fi'il amar, fi'il doa, fi'il nahi, istifham, arud, tahdid, tamanni, tarojji, dan nafi. Qad kamula.
Yang terakhir ada au. Au ini dinamakan harfu atfin bimana ilah. Huruf atof dengan makna ilah, berarti makna kecuali. Contohnya la'aqtulannal kafirah au yuslimah. Akan aku bunuh temenan al kafirah. La'aqtulanna yang tenah demi matain ongkuan pasar kaulah al kafirah dan orang kafir au yuslimah angin masuk Islam pasirah al kafir. Au bimana ilah itu bisa menasukkan kepada lafaz yuslimah. Wa bimana ilah, dan ada kalanya au itu bimana ilah. Nahu la alzumannaka au taqdiyan haki. La alzumannah yaktenah demi netepen ongkuan pasar kaulah kahde kesampian au taqdiyan sampai ailah antaqdiyan sampai potunekanin sampian haki dekah hak kaulah. Aku tetap akan di sini 7 tahun akan aku tunggu sampai engkau membayar hutang lo. Takdir majar watan mentek kau kuin. La alzumannaka au taqdiyani haki. Au dimana ilah. Cuma jarang Pak sababiyah itu agak banyak. Kalau au ini hampir jarang sekali. Biasanya di depannya itu diawali ada huruf yang nasab, dan au-nya biasanya cuma sebagai huruf atau biasa saja. Ada huruful masdariyah. Contoh ya, ada macam-macamnya huruf masdariyah, yaitu ada 5. Ada an yang pertama. Contohnya firman-Nya Allah, wa antasumu khairul lakum. Yaitu tadi huruf masdariyah, yaitu ditakwil masdar an. Dan kalimat fi'il mudhari setelah an itu diambil masdarnya. Contohnya wa antasumu dining kotu apa sampeyan kabeh khairun panika lebih bagus lakum maring sampeyan kabeh ai wa saumukum khairul lakum dining pasana sampeyan kabeh khairun lakum panika lebih bagus maring sampeyan. Saumu diambil daripada masdarnya tasumu. Kenapa saumu dibaca rofa? Karena mahalnya an menjadi mubtada. Kenapa memakai kum? Karena tasumu adalah mukhatab untuk orang laki-laki banyak. Yang kedua, huruf masdariyah adalah annah. Nahu qaulihi ta'ala wa min ayati annaka taral arda khashi'atan ay ru'yatukal arda. Wa min ayatihi berpanika setengah dari banyak-banyak tanda kebesaran Allah annaka dining saumpun sampian mubtada muakhir taro panika ningarin sampian al ardo dan ke bumi khasyiatan hale tunduk ay ru'yatuka al ardo. Wa min ayatihi ru'yatuka al ardo. Ru'yatu diambil dari mana? Yaitu diambil daripada taro ya. Ru'yatun itu masdarnya lafaz taro. Kemudian kenapa dibaca ru'yatu? Karena mahalnya anna itu menjadi mubtada muakhir. Kok memakai ka? Karena pada taro itu menunjukkan fa'ilnya mukhatab mufrad untuk satu orang. Makanya ru'yatuka al-ardo. Ada kai seperti tadi disebutkan huruf masdariyah. Nahu qaulihi ta'ala likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Likai la tahzanu supaya kalian semua tidak bersedih ala ma fatakum atas apa-apa yang tidak kalian miliki, wala ma asabakum dan tidak bersedih atas apa-apa yang menimpa kalian. Tukai. Nanti yaitu diambil masdarnya lafaz tahzanu, kemudian dilihat mahalnya itu mahal jar karena ada lam, kemudian dilihat juga fa'ilnya. Li adami, nanti la itu dipakai adami. Li adami husnikum atau ahzanikum. Li adami likaila tazanu li adami haznikum atau ahzanikum ala ma fatakum wala ma asabakum. Kemudian ada ma. Nahu qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwargir. Ini namanya ma masdariyah dzarfiyah. Innallaha sesungguhnya Allah iku yaqbalu nerimo sapa Allah taubatal abdi ing taubate awa-awaan hamba ma lam yuwargir selakini orang nerker sapa abet. Maksudnya yuwargir itu tenggorokan ada di leher. Selama nyawa
tenggorokan dan leher. Selama nyawa itu masih belum ada di tenggorokan, maka masih memungkinkan untuk diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yuwargir, selama dia tidak ngelerker, yakni tenggorokannya masih belum ada di lehernya. Kemudian yang terakhir ada lau. Lau qaulihi rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu, terkadang pasti senang pasrah alladzina kafaru kang padha kafir sapa alladzina law kanu lamune ono sapa alladzina iku muslimina pira-pira wong kang Islam. Lau masdariyah ai kaunihim muslimin, nanti ya. Wallahu a'lam, takdirnya seperti itu. Tanbihun sanadkuru anwa al-huruf wal asma'i as-sunaiyati was-sulasiyati wal-rubaiyati wal-khumasiyati fi babi mabahis al-huruf insyaallah. Jadi akan kami sebutkan macam-macamnya huruf dan macam-macamnya isim, yang bongso 1 huruf, bongso 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf di dalam pembahasannya mabahisil huruf. Nanti ada di setelahnya, insya Allah setelah hatam itu ada. Misalkan an, ada macam berapa macamnya an, nanti akan disebutkan biar lebih mudah untuk melihat, biar lebih mudah untuk mencarinya, daripada misalkan disebut di depan macamnya man disebut dulu, nanti bingung lagi. Man kan macam-macam, ada man mausul, ada man syarat, ada man masyarabat makna nafi, ada man istifham, nanti diletakkan di belakang. Pokoknya yang bangsa 2 huruf berarti ada man, ada an, ada in, tergantung huruf, mulai dari hamzah, kemudian ba, kemudian ta, terus ya. Itu insyaallah taala. Hadza minni wal afu minkum.